Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Toru Santoso, guru sekaligus entrepreneur dalam Civic Class. Bagi kalian yang mendukung channel ini, jangan lupa klik subscribe dan like. Let's go! Oke, pada Civic Class kali ini, kita akan membahas satu topik, mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari kompetensi dasar, mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Let's go! Sebelum kita akan membahas soal apa itu ancaman yang akan mengintai bangsa Indonesia, kita lihat dulu tentang potensi Indonesia. Yang pertama kita akan lihat dari sisi jumlah penduduk. Apa potensi bangsa Indonesia? Coba perhatikan data berikut. Ini adalah data hasil sensus penduduk tahun 2020. Berapa jumlah penduduk di Indonesia? Berdasarkan versi BPS dan versi Dukcapil Kemendagri, bahwa jumlah penduduk di Indonesia lebih dari 260 juta jiwa. Ini adalah potensi yang luar biasa. Nanti kita akan bahas dari berbagai sisi. Ya, ini potensi yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Yang kedua, dari sisi ideologi politik, Indonesia diapit oleh dua ideologi besar, yaitu ideologi komunis dan ideologi liberalis. Bagaimana nanti ancamannya? Kita akan bahas di video kali ini. Berikutnya, dari sisi ekonomi, kita juga diapit oleh dua sistem ekonomi besar, yaitu satu sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi liberalis. Nah, bagaimana nanti berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia, kita juga akan bahas pada video kali ini. Yang ketiga, dari sisi kebudayaan. Nah, ini yang semoga juga difahami, bahwa kita diapit oleh dua budaya besar di Indonesia, yaitu kebudayaan ketimuran, ini biasa kita sematkan pada bangsa-bangsa di Asia, kemudian budaya kebarat-baratan, atau budaya barat yang disematkan pada bangsa-bangsa Eropa. Nah, bagaimana nanti akan berpengaruh terhadap bangsa Indonesia? Kita juga akan bahas pada video kali ini. Berikutnya, dari sisi pertahanan dan keamanan, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada dua sistem pertahanan dan keamanan kontinental dan sistem pertahanan dan keamanan maritim. Apa itu? Kita akan bahas juga di video kali ini. Baik, lalu apa ancaman bagi bangsa Indonesia? Baik, yang pertama, bangsa Indonesia pernah mengalami satu pengalaman pahit, yaitu terkait dengan ideologi komunis. Kita pernah mengalami pengalaman yang tidak akan terlupakan, yaitu bagaimana Partai Komunis Indonesia mencoba untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan dengan melakukan pemberontakan, ya, pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, dan ini menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Kemudian kita juga terancam dengan ideologi liberal, ini diwakili oleh bangsa-bangsa Barat, ya, yang kemudian memberikan kebebasan, bahkan kebebasan ini cenderung kebebasan yang tanpa batas, individualis, kemudian kebebasan yang bisa jadi akan tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian juga dari sisi ideologi itu juga ada namanya ancaman aliran sesat, kemudian ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, begitu banyak. Lalu ancaman yang kedua dari sisi politik. Apa saja ancaman dari sisi politik? Yang pertama adalah
terjadinya politik uang. Bagaimana politik uang ini dilaksanakan? Teman-teman barangkali paham bagaimana ketika ada prosesi pemilihan, entah pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, itu ada transaksi keuangan. Transaksinya bagaimana? Para calon ini memberikan sejumlah uang kepada para pemilih agar memilih dia. Nah, di sanalah politik uang bermain. Kemudian, di Indonesia juga sedang dijangkiti, ini sejak lama ya, sampai hari ini belum tuntas juga, yaitu persoalan korupsi. Korupsi ini tidak hanya di pemerintahan pusat saja, tetapi dari pemerintah pusat, daerah, bahkan hingga pemerintah desa. Ini perlu penanganan yang sangat serius. Berikutnya dari sisi politik juga ada potensi konflik pecah belah. Seperti yang kita ketahui, ketika kontestasi pemilihan baik presiden, kepala daerah, terjadi polarisasi, terjadi benturan antar pendukung calon yang kemudian terkadang tidak selesai meskipun proses pemilihannya sudah selesai. Nah, ini potensi terjadinya pecah belah di antara masyarakat. Lalu, di bidang ekonomi juga kita memiliki atau berpotensi mendapatkan ancaman, yaitu adanya pasar bebas. Nah, ancamannya apa? Ancamannya adalah bahwa apabila produk-produk kita tidak mampu bersaing, jasa-jasa kita tidak mampu bersaing, maka pasti kita akan mengalami kekalahan persaingan dengan produk-produk lain, yang terutama produk-produk dari luar negeri yang itu lebih berkualitas. Berikutnya, banjirnya produk asing yang kemudian ini bisa menggerus produk-produk lokal yang akan tersisih oleh produk-produk asing. Kemudian persaingan SDM. Nah, sekarang di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia, pabrik-pabrik, proyek-proyek di Indonesia tidak hanya diisi oleh orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang luar, SDM-SDM dari luar juga turut mengisi posisi-posisi penting dalam perusahaan di Indonesia. Nah ya, ancaman berikutnya dalam bidang ekonomi adalah terjadinya krisis, seperti halnya situasi saat ini, yaitu situasi pandemi COVID-19. Hampir ini menjadi persoalan yang luar biasa bagi perekonomian di Indonesia. Sehingga terjadi apa berikutnya adalah PHK. Nah, kalau sudah begini, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terhadap kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendapatan berkurang, kemudian daya beli berkurang, kemudian kesejahteraan, dan bisa jadi adalah tingkat kemiskinan akan bertambah. Lalu dalam bidang sosial dan budaya, kita juga dihadapkan pada sikap-sikap yang konsumtif, tanpa bisa berpikir, mempertimbangkan mana barang-barang yang perlu dibelanja, mana barang-barang yang sebenarnya tidak perlu dibelanja untuk saat ini. Kemudian kehidupan hedonis, kehidupan yang bermewah-mewah, yang memang tidak perlu dilakukan tetapi juga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Lemah ilmu dan iman. Nah, apalagi situasi COVID-19 ini, pembelajaran harus online tanpa ada tatap muka, sehingga proses-proses pembinaan mental, proses-proses pembinaan agama, dan seterusnya tidak bisa dilakukan secara intens. Kemudian westernisasi, budaya kebarat-baratan yang semakin infiltrasi terhadap kehidupan budaya di Indonesia. Nah, ini ancaman dalam bidang sosial budaya. Lalu ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan ini juga sudah terjadi sejak dulu. Yang juga menjadi persoalan adalah sengketa wilayah. Kita juga pernah mengalami persoalan yang menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia adalah sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang berbatasan dengan negara Malaysia. Dan akhirnya dalam persidangan internasional diputuskan bahwa dua wilayah ini masuk menjadi wilayah negara Malaysia. Kemudian yang tidak
kunjung selesai sampai hari ini adalah gerakan separatis OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang sampai hari ini belum ada titik penyelesaian, dan ini menjadi gerakan yang cukup merongrong kedaulatan negara Indonesia. Nah, juga menjadi persoalan keamanan, yaitu adalah tindakan-tindakan kriminal, jegal, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Ini juga menjadi ancaman bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tenang, damai, dan sejahtera. Demikian penjelasan tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go!